Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 jenis pakaian yang tak boleh dipakai saat kita melaksanakan sholat, yang tentunya ini bisa berakibat fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai tidak diterima sholat kita disebabkan pakaian yang kita kenakan. Lalu 7 jenis pakaian apa yang terlarang dalam Islam digunakan saat sholat? Insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini, si calon jenazah, yang sama-sama kita berharap husnul khotimah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa sholat merupakan inti dari juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seluruh alim ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dan tentunya ini berdasarkan qaulun Nabi SAW, bahwa jika seseorang sholatnya baik, maka baik pula hidupnya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rusak pula hidupnya. Maka perlu totalitas dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat yang kita terima menjadi sempurna, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selain dan khusyuk dan menghayati bacaan sholat, tentunya wajib kita perhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang tentunya harus dihindari oleh setiap muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah, yaitu jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jaham bin Huzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya abijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Shalah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wal Mawadi As-Shalah. Dari Anas radhiyallahu anhu juga dikatakan bahwa Siti Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat sebagai tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Shalah dan kitab Al-Libas. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya busana yang penuh gambar ini bisa mengganggu kekhusyuan sholat seseorang. Bahkan dikatakan dari salah satu ulama Al-Asqalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada saat di dalam sholat seseorang hamba. Maka tentunya saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, perlu kita hindari. Entah itu dari pakaian sampai kepada sarung yang kita kenakan. Tidak boleh menggambarkan suatu gambar yang di dalamnya akan terlintas pikiran-pikiran yang pada akhirnya mengganggu sholat kita. Sehingga sholat yang tadinya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah beralih
kepada hal-hal yang lain, yang tentunya ini bisa mengurangi pahala daripada sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki, atau bisa disebut dengan isbal bagi para laki-laki. Al-isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat, tetapi sarungnya menutup mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya yang menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan An-Nasai. Dan Imam An-Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun, ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Sehingga dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Di dalam hadis lain juga dikatakan bahwa orang yang isbal kemudian memiliki sifat sombong, maka bisa jadi isbalnya menjadi dosa. Akan tetapi jika tidak memiliki sifat sombong, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Beliau diriwayatkan juga pernah mengadu kepada Rasulullah bahwa beliau bisa berpakaian isbal, akan tetapi beliau memastikan bahwa hatinya tak sombong. Di sini ada perbedaan pendapat. Namun sekali lagi, ada hal yang tentunya harus kita jaga dan agar dari kita juga bisa lebih berhati-hati. Sehingga akan lebih baiknya jika kita sholat dalam keadaan selalu menjaga agar tidak isbal atau melewati mata kaki kita. Baik dalam keadaan bersarung maupun dalam keadaan kita memakai celana. Kemudian yang ketiga adalah sholat pakai sepotong baju. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah as-shalah. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab At-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melaksanakan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Sehingga dari kesimpulan ini tentunya kita harus memakai pakaian terbaik ketika ingin memakai celana yang sangat ketat. Tidak sedikit dari kaum pria saat ini juga mengenakan kemeja pendek ataupun memakai kaos pendek ketika sholat. Sehingga pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celananya terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah, punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka.
sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini bukan hanya membuat mengurangi pahalanya, tetapi bisa menjadi batalnya dalam sholat, karena aurat di dalam sholat tidak boleh terbuka. Oleh sebab itu, semoga kita terhindar untuk memakai celana ataupun pakaian pendek sehingga membuat aurat kita terbuka saat sholat. Dan berikut ketika kita menyaksikan ada teman kita atau jamaah sholat yang kebetulan dia tidak sadar bahwa bajunya terangkat karena terlalu pendek, maka sudah jelas kewajiban kita untuk mengingatkannya bahwa sholatnya tadi bisa berakibat batal dikarenakan auratnya yang terbuka. Kemudian yang kelima adalah menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Riwayat Muslim dalam kitab As-Shalah An-Nasa'i, dalam kitab As-Shalah Ibnu Majah, dan dalam kitab Iqamah As-Shalah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut ini adalah hal yang tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan sholat. Maka tentunya sholat harus menghadirkan jiwa yang khusyuk, jiwa yang komitmen, konsisten terhadap apa yang dibaca. Kemudian yang keenam adalah membiarkan kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka membiarkan bahu terbuka bagian daripada hal yang akan mengurangi pahala sholat dan juga terlarang dilakukan dalam sholat, terutama bagi para laki-laki. Kalau bagi perempuan sudah jelas ini adalah hal yang haram karena tentunya membuat aurat terbuka ini membatalkan sholatnya. Dan yang ketujuh adalah baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Bahkan Syekh Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama bagi orang yang memakainya menyerupai orang-orang yang kafir, sedangkan kaum muslim memakai celana akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah oleh bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi, bagian daripada kekeliruan umat Islam itu sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Kemudian musibah kedua adalah menggambarkan bahwa aurat akan terlihat lebih jelas dengan celana ketat ini. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, saudaraku semua, bahwa baju ketat, celana ketat, dan pakaian yang ketat yang menggambarkan lekuk tubuh itu terlarang untuk digunakan, baik bagi para muslim maupun muslimah, apalagi dilaksanakan untuk sholat. Sekali lagi, lebih baik kita menjaga dibandingkan kita berada di ujung jurang yang tentunya akan menjadikan kita menyerempet kepada hal-hal yang haram. Demikian yang dapat dibagikan, semoga bermanfaat. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.